bagian pemasaran yang ingin menciptakan sebuah produk yang disukai masyarakat seperti ini, tapi bagian keuangan mengatakan produk ini biayanya terlalu tinggi dan sebagainya. Mereka, dengan terjadi seperti itu, mereka tidak lantas pecah, bertentangan, merasa saya pemasaran, saya lebih tahu apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, sedangkan bagian keuangan, saya yang lebih tahu bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara mengatur keuangan untuk menghasilkan produk agar perusahaan tidak rugi. Nanti ada lagi bagian produksi, dia juga bilang saya bagian produksi, saya lebih tahu bagaimana produksi itu dilaksanakan, biaya produksi yang diperlukan itu apa saja untuk menghasilkan produk seperti itu. Semua memiliki keahlian masing-masing, tapi tetap kuncinya harus kerjasama. Setiap terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat harus dilakukan komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, dicari jalan keluarnya. Nah, dengan adanya kerjasama tim yang baik, perusahaan itu akan berjalan dengan sukses dan berhasil. Itu yang dimaksud dengan koordinasi. Oke, ini halaman 1.14, intinya seperti itu. Oke, lanjut aja ke poin ketiga dari unsur konsep pemasaran tadi, yaitu pencapaian tujuan kinerja organisasi, yaitu laba jangka panjang. Oke, sebentar ya. Yang keempat tadi tentang laba jangka panjang. Jadi, segala perilaku dalam sebuah perusahaan itu harus terarah pada pencapaian tujuan. Semua perusahaan didirikan itu punya tujuan. Pertama, mendirikan perusahaan itu yang sudah pasti ada adalah tujuan. Kalau sudah ada tujuan, mereka akan membuat visi dan misi. Visi itu adalah apa yang ingin dicapai. Setelah tahu tujuannya apa ya, bikin visi apa sih yang ingin dicapai, lalu misi itu bagaimana sih visi-visi itu bisa dicapai. Jadi misi lebih ke tahap-tahap untuk mencapai visi itu sendiri. Nah, tercapainya tujuan perusahaan itu lebih kepada kepuasan pelanggan, laba jangka panjang, pangsa pasar yang memadai, dan sebagainya. Nah, kenapa fokus pada kepuasan pelanggan dan laba? Karena dengan laba ini perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, bisa lebih besar. Nah, bisa memberi kepuasan yang lebih besar kepada pelanggan. Kalau labanya besar, kepuasan yang diberikan bisa lebih besar juga. Tapi itu tadi, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kepuasan dan laba itu sering berkontradiksi. Jadi harus benar-benar bisa menilai keseimbangan antara laba yang ingin didapat dan kepuasan yang diberikan. Itu harus benar-benar diformulasikan dengan baik. Nah, tadi kan laba yang besar bisa memberi kepuasan yang besar juga kepada pelanggan. Nah, kalau pelanggannya sudah puas, pasti akan kembali. Jadilah pelanggan tetap. Selain itu, mereka bisa juga menyarankan ke orang lain. Jadi sebetulnya pelanggan itu juga bagian pemasaran. Itu secara tidak langsung kalau dipikir-pikir. Kenapa begitu? Ketika kita memperoleh pelanggan di sini artinya bukan orang yang hanya beli ya, tapi pelanggan lebih ke orang yang loyal, pembeli yang loyal, yang melakukan pembelian secara berulang-ulang. Secara tidak langsung dia bisa menjadi bagian pemasaran perusahaan tanpa digaji tentunya. Kenapa begitu? Karena pelanggan yang puas itu biasanya ngomong-ngomong ke orang lain, beli barangnya di sini. Akhirnya apa? Orang yang tidak tahu bisa tahu dan bisa menjadi pelanggan baru. Nah, itulah fungsi dari pelanggan yang merasa puas dengan produk kita.
Kalaupun tidak menyarankan orang lain, cukup menceritakan. Bisa juga hanya menceritakan, bisa juga langsung mengajak, ayo beli di situ saja, pengalaman saya baik di situ. Nah, itulah yang pada akhirnya bisa menciptakan laba jangka panjang. Kenapa perusahaan bisa menciptakan laba jangka panjang? Karena dia memiliki pelanggan yang loyal. Dan pelanggan yang loyal itu sering, tidak jarang mereka itu mengajak orang lain untuk menjadi pelanggan baru kita, pelanggan tetap juga, seperti itu. Nah, itu tentang laba jangka panjang. Lalu poin ketiga juga tentang tujuan kinerja organisasi. Memang laba ini menjadi tujuan umum dari perusahaan, tapi perusahaan juga harus fokus pada ketentraman karyawannya, harus fokus pada membantu masyarakat, memberikan perlindungan kepada segmen pasar yang dituju. Nah, semua tujuan-tujuan sosial yang baru saja saya sebutkan itu bergantung pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Semua itu akan sulit dilakukan jika laba yang diciptakan itu tidak ada. Nah, laba itu sendiri kan upaya perusahaan yang berhasil memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi semua serba ini berhubungan. Punya laba jangka panjang, bisa melakukan kegiatan sosial, bisa diterima masyarakat, bisa menjadi perusahaan yang memiliki umur panjang. Oke. Di poin keempat, kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing. Intinya ada di kinerja pemasaran. Pemasar itu harus memantau terus perkembangan kinerja pesaing. Pesaing itu harus dipantau terus. Dan juga harus tetap fokus pada nilai pelanggan superior. Tadi di awal sudah ada nilai pelanggan superior, masih ingat kan? Jadi sebuah produk yang memiliki tingkat kelebihan daripada produk lain yang sejenis, sama-sama apa ya, misalnya sama-sama produk mobil, satunya irit bensin, satunya sekedar sama-sama bagusnya, sama-sama keluaran baru, sama-sama harganya, tapi satunya irit bensin, satunya tidak. Nah, jadi kan yang perusahaan punya mobil irit bensin lebih memiliki nilai pelanggan superior. Untuk itulah kenapa perusahaan harus tetap memantau pesaing, karena pesaing itu akan, perusahaan dan pesaing itu akan terus kejar-kejaran. Pesaing juga melihat kita menciptakan produk apa, ditiru terus-terus. Kita pun harus memantau kegiatannya dia sudah dari tahap mana, kita harus lebih dan lebih agar tidak ketinggalan. Seperti itu semua tentang konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Selesai di bab ini, maksudnya lanjut, masih kuat lanjut? Oke ya. Selanjutnya, pokok bahasan adalah tentang membangun keterhubungan dengan pelanggan, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan. Nah, manajer itu punya peran pokok. Ada 10 peran pokok sebagai tokoh, pemimpin, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wirausaha, pengalokasi sumber, penyelesai gangguan, dan juru runding. Peran pokok manajer sebagai tokoh dan pemimpin itu tergolong dalam peran interpersonal. Sebagai penghubung, pemantau, penyebar, dan juru bicara itu sebagai peran informasional. Ini ada di halaman 1.16 ya. Lalu peran pokoknya sebagai wirausaha, pengalokasi dana, penyelesai gangguan, dan juru runding itu termasuk dalam peran pokok kategori decisional, pengambilan keputusan. Nah, sedangkan tanggung jawab manajer pemasaran itu sendiri di modul ini dijelaskan ada 12. Ada sebagai pengembang strategi pemasaran,
sebagai analisis dan segmentasi pelanggan, sebagai pemosisian dan analisis pesaing, sebagai analisis pasar dan peramalan penjualan maksud saya, dan sebagai tanggung jawab dalam hal pengembangan produk, penetapan harga, pengembangan saluran distribusi, pengarahan angkatan penjualan, pemasaran langsung, periklanan, promosi penjualan, dan penyiapan dan implementasi rencana pemasaran. Bisa dibaca di halaman 1.16. Nah, perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran akan berusaha mencari cara untuk membangun keterhubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan itu harus dipertahankan, jangan sampai beralih ke pesaing. Caranya memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, sangat diulang-ulang ya, karena ini memang sangat ditekankan. Intinya memberikan kepuasan. Dan kenapa harus begitu? Karena itu dipandang lebih efisien dibandingkan membujuk pelanggan melalui promosi yang gencar. Jadi dibandingkan kita melakukan promosi besar-besaran, pasar banner besar, mengadakan acara besar, merayu pelanggan, merujuk, membujuk, memaksa pelanggan untuk menjadi pelanggan, itu sangat tidak efektif. Yang paling lebih efektif adalah mencari cara bagaimana pelanggan itu puas. Dengan pelanggan puas, tanpa promosi yang gencar, kita sudah akan bisa memiliki pelanggan yang loyal. Nah, untuk membangun hubungan dengan pelanggan itu juga memerlukan kerja tim dari perusahaan untuk menyampaikan nilai pelanggan seperti tadi ya. Bagian-bagian di perusahaan itu harus saling bekerja sama untuk bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Kadang hubungan perusahaan dengan pelanggan itu juga bisa sewaktu-waktu menjadi lemah. Kenapa? Karena manfaat atau produk yang ditawarkan itu juga berkurang nilai kepuasannya, atau selera pelanggannya yang terus tinggi tapi produk yang ditawarkan tetap itu saja. Itu bisa membuat hubungan dengan pelanggan lemah. Nah, untuk itulah kenapa harus selalu diadakan pemantauan pasar, dan orang internal kantor pun harus mau bekerja sama dengan baik agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oke, ini gambar 1.5 di halaman 117 itu bisa dilihat. Itu adalah membangun keterhubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Jadi di semua saling berhubungan. Ada hubungan memutar, nilai pelanggan superior, berhubung nanti akan berimbas pada perolehan pelanggan. Perolehan pelanggan akan berhubungan dengan kepuasan pelanggan, yang akhirnya berhubungan dengan retensi pelanggan juga. Jadi kalau pelanggannya puas, jumlah pelanggannya bisa mengalami keterkaitan. Nah, keterhubungan dengan pelanggan yang semakin banyak itu hubungannya adalah pada keterhubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Setelah itu berhubungan lagi kepada upaya total untuk memuaskan pelanggan. Upaya total untuk memuaskan pelanggan itu nanti kembali lagi ke nilai pelanggan superior dan berjalan itu terus. Jadi semua saling keterhubungan. Itu yang dimaksud keterhubungan dengan pelanggan dan tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan. Oke, ini pokok bahasanya selesai untuk hal ini. Selanjutnya tentang konsep pemasaran holistik. Jadi pemasaran holistik itu apa sih? Pemasaran holistik itu pengembangan dari konsep pemasaran yang disebabkan oleh semakin populernya penggunaan internet dalam bisnis. Jadi lingkungan itu kan berubah ya, terus berubah. Persaingan itu juga akan terus semakin ketat.
Oleh karena itulah kenapa perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pemasarannya supaya sukses. Nah, pendekatannya tidak cukup hanya dengan pendekatan tradisional yang dari tadi kita bahas. Itulah kenapa kita butuh juga konsep pemasaran holistik. Jadi perkembangan di konsep pasar holistik ini lebih kepada fokus kepada pendekatan, pada desain, pada proses, pada program, pada aktivitas pemasaran, pada saling konsep-konsep yang saling keterhubungan tadi itu harus lebih diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, ini konsep pemasaran holistik ada 4 komponen. Pertama, pemasaran keterhubungan atau relationship marketing. Artinya, pemasaran yang bertujuan menciptakan hubungan yang saling memuaskan dalam jangka panjang dengan stakeholder utama, seperti pelanggan, pemasok, distributor, dan mitra pemasaran lainnya. Yang kedua, pemasaran terintegrasi atau integrated marketing. Artinya apa? Artinya alat pemasaran utama yang berupa produk, harga, distribusi, dan promosi atau dikenal dengan istilah bauran pemasaran tidak boleh terpisah satu sama lain. Nah, selain itu, fungsi-fungsi lain seperti produksi, keuangan, dan sumber daya manusia juga harus terkoordinasi menuju tujuan yang sama dengan fungsi pemasaran, yaitu apa? Memuaskan pelanggan. Pemasaran terintegrasi. Komponen ketiga, ada pemasaran internal atau internal marketing, yaitu pemasaran yang dilakukan di dalam organisasi, khususnya oleh pimpinan kepada karyawan. Jadi tugas utama dalam pemasaran internal ini adalah mempekerjakan, melatih, memotivasi karyawan yang mampu dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Kesiapan karyawan dalam melayani pelanggan luar menjadi persyaratan utama mencapai pelayanan prima. Komponen keempat adalah pemasaran tanggung jawab sosial atau social responsibility marketing. Social responsibility, SRM ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sering terkenalnya itu CRM, Responsibility Management. Jadi seperti tanggung jawab sosial itu. Nah, ini memfokuskan pada konteks sosial, etis, lingkungan, dan legal aktivitas pemasaran. Konteks pemasaran tidak hanya sebatas hubungan antara pemasar dan pelanggan, tetapi berperan dalam kesejahteraan sosial. Hal ini dijelaskan akan kita jelaskan lebih rinci pada pokok bahasan selanjutnya. Jadi inti dari konsep pemasaran holistik ini adalah lebih luas dari hanya bagaimana cara memuaskan pelanggan, tetapi perusahaan juga harus fokus yang pertama tadi pada relationship marketing, pemasaran keterhubungan, yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang saling memuaskan dengan pelanggan, dengan pemasok atau supplier, lalu dengan distributor, orang-orang yang mendistribusikan atau menyalurkan barang-barang perusahaan itu, atau mitra pemasaran lainnya. Ada juga tadi dengan integrated marketing, yaitu lebih ke produk-produknya, lalu pemasaran internal. Perusahaan juga harus fokus kepada karyawannya agar tetap mau bekerja dengan baik. Lalu juga social responsibility atau tanggung jawab sosial, itu tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Itu konsep pemasaran holistik. Selanjutnya peran sebentar ya. Setelah konsep pemasaran holistik, selanjutnya adalah konsep pemasaran dalam kemasyarakatan. Nah,
kondisi lingkungan saat ini kan sudah banyak mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik ya, dan juga pelayanan sosialnya sudah juga mengarah pada perubahan penurunan juga. Nah, lalu konsep pemasaran yang kita bahas dari tadi itu apa masih berlaku, yang fokus pada pemuasan pelanggan individual? Kalau lingkungannya juga sudah mengalami penurunan itu, apa kita tetap harus fokus pada pemuasan? Lalu apakah manajer pemasaran harus mengadopsi tujuan yang berjangka lebih panjang, yaitu kesejahteraan umat? Nah, jadi konsep pemasaran itu sudah mengalami perkembangan bersama dengan berubahnya kondisi lingkungan tadi. Pemasaran juga selalu terus berkembang seiring dengan majunya pola pikir masyarakat maupun teknologi. Jadi kalau perusahaan ingin berhasil atau bisa bertahan terus, perusahaan harus bisa menanggapi cara atau kebiasaan dalam masyarakatnya. Itu ada ya. Kotler di halaman 1.19, Kotler dan Keller tahun 2007 menjelaskan bahwa konsep pemasaran kemasyarakatan berprinsip bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, ada minat pasar sasaran, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing dalam suatu cara yang dapat melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen maupun masyarakat. Nah, jadi di sini konsep pemasaran itu berubah atau menuju ke konsep pemasaran kemasyarakatan. Kalau tadi sebelumnya kita berbicara tentang konsep pemasaran, maka sekarang sudah maju zamannya kepada konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, saat ini terjadi ada beberapa era yang terjadi. Ada era orientasi pada umat atau human oriented. Jadi sumber daya manusia itu yang mengatur pemasaran. Maksudnya seperti apa? Jadi banyak orang yang menyatakan bahwa tersedianya sumber alam di dunia ini kan terbatas. Sumber yang dipakai sudah tidak bisa digantikan lagi. Nah, itu pada akhirnya menuju kepada era satunya lagi, yaitu era kelangsungan hidup, yaitu berorientasi pada persediaan supply oriented. Oke. Nah, jadi dari era-era itu ya. Kalau era orientasi pada umat atau human oriented itu kan manusia yang mengatur pemasaran. Jadi maksudnya itu sumber daya manusianya sudah tumbuh, sudah mulai membaik. Jadi terciptalah pemikiran-pemikiran bagaimana sumber alam selama ini sudah dipakai terus, tidak diperbarui, sehingga muncul era kelangsungan hidup. Era kelangsungan hidup sendiri berorientasi pada persediaan atau supply oriented, persediaan alam maksudnya, persediaan alam untuk persediaan alam yang selama ini dipakai terus, seperti itu. Nah, manajemen pemasaran akan banyak bersangkut paut dengan masalah penciptaan dan penyampaian kualitas hidup yang lebih baik. Itu saat sekarang ya, saat yang sudah berkembang. Jadi harus seimbang antara kebutuhan pelanggan, laba perusahaan, dan minat masyarakat. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi dari tentang ini ya,
tentang peran pemasaran yang menghadapi penyampaian kualitas hidup yang lebih baik. Nah, harus seimbang antara kebutuhan pelanggan, laba perusahaan yang diinginkan, dan minat masyarakat. Jadi peran penting pemasaran itu tidak hanya tujuan organisasionalnya saja saat ini, tetapi juga dibutuhkan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kemasyarakatan dengan batas-batas etika yang ada. Nah, kenapa? Pokok bahasan selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial di sini, contohnya pertama, ini kan jadi pengusaha itu kan biasanya memusatkan pada laba, tidak memperhatikan kejadian di luar perusahaan. Asalkan perusahaan bisa dapat laba banyak, itu tetap orientasinya di situ. Tetapi kadang-kala terjadi kerusakan nilai sosial, budaya, kemanusiaan yang mempunyai kepentingan jangka panjang, dan itu dampaknya pada laba jangka pendek. Nah, sebagai contoh pertama adalah pengusahaan hutan di Kalimantan. Itu banyak kerugian yang terjadi. Kenapa? Karena terjadi erosi. Kenapa erosi? Karena perusahaan lebih mementingkan keuntungan semata-mata, tidak memperhatikan peremajaan atau penanaman kembali. Sampai akhirnya pemerintah yang turun tangan untuk mengatasi hutan di Kalimantan ini kan. Jadi perusahaan lebih orientasi pada laba, tapi tidak memperhatikan bagaimana tanggung jawab sosialnya dia itu harus dilaksanakan berupa penanaman kembali dan sebagainya. Kalau di Eropa itu semua produk yang bahannya dari hutan itu harus memiliki sertifikat ekolabel, dan mendapatkan sertifikat ini sangat ketat seleksinya. Itulah salah satu wujud dari social responsibility perusahaan-perusahaan di Eropa. Oke, itu tentang tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya dimensi tanggung jawab perusahaan. Pertama, tanggung jawab pengusaha. Ada 4 di mulai halaman 1.20. Pertama, mendapatkan laba. Kedua, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ketiga, memelihara lingkungan fisik. Dan terakhir, kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Mendapatkan laba sudah jelas ya, tujuan tanggung jawab pengusaha untuk mendapatkan laba. Jadi laba itu imbalannya dari pemilik perusahaan itu kan sudah rela menanamkan modal. Sebagai imbalannya apa? Imbalannya mendapatkan laba karena sudah bekerja mengelola modal-modal yang ditanamkan. Lalu kedua, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Biasanya ini berhubungan dengan upah gaji yang layak, kondisi kerja yang baik, lalu hak-hak kepada serikat kerja untuk memperoleh kesempatan yang sama, seperti itu. Nah, kalau kesejahteraan karyawan tidak diperhatikan, itu bisa loh berakibat kepada laba perusahaan. Nah, kenapa? Karena kadang upah yang memuaskan atau tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada karyawan itu membuat karyawan produktivitas kerjanya lebih tinggi. Nah, itulah kenapa harus diperhatikan. Dengan produktivitas lebih tinggi, karyawan bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan roda bisnis dengan baik. Yang ketiga, memelihara lingkungan fisik. Nah, sebagai contoh di lingkungan sekitar pabrik dan kantor terjadi polusi, jadi bisa membuat masyarakatnya menderita. Itu harus diperhatikan, baik itu polusi udara, polusi air, maupun polusi lainnya. Nah, kalau itu tidak dihiraukan, nanti perusahaan akan menanggung publisitas yang tidak menguntungkan. Nama baiknya akan jelek di mata masyarakat. Dan kalau sudah seperti itu, maka penjualan turun. Nah, kalau penjualan turun, laba turun, penghasilan turun, kondisi bisnis merosot. Akhirnya untuk mengatasinya, untuk mengatasi polusi-polusi tersebut diperlukan biaya yang mahal.
Akhirnya karena biayanya mahal, harga